Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih kita membahas tentang taubatnya. Beberapa kisah ya yang membawa hikmah berkenaan dengan taubat. Dan kali ini saya akan mencoba membacakan satu kisah tentang perempuan ahli zina yang bertobat, yang saya kutip dari nusadaily.com. Kisah ini menceritakan diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin dan turut dinukil oleh Ibnu Watiniyah dalam buku Nisya'ul Auliya, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Ibnu Qudamah seorang imam ahli fikih dan zuhud menceritakan kisah tentang wanita Bani Israel yang melahirkan 7 nabi. Wanita tersebut sebelumnya adalah seorang pelacur. Dalam pandangan para ulama besar bidang tafsir seperti Ibnu Jauzi dan Ibnu Katsir, Ibnu Qudamah adalah seorang imam dalam bidang tafsir, fikih, hadis, dan seni yang menguasai ilmu fikih dan ahli dalam memberikan fatwa. Demikian seperti dilansir dari Al-Ayyubiyanuna Ba'da Salahuddin karya Ali Muhammad As-Shalabi. Ia menceritakan ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Dan wanita itu membuka kesempatan kepada siapapun yang ingin bersenang-senang bersamanya dengan membayar 100 dinar. Pada suatu hari, seorang pemuda abid, seorang pemuda ahli ibadah, yang lewat depan rumah wanita itu, begitu melihat wanita itu pun ia tergoda. Tentu sebagai seorang ahli ibadah, ia lantas berdoa kepada Allah supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun hal itu tak kunjung hilang. Pemuda ahli ibadah itu pun menuruti hawa nafsunya. Akhirnya ia bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan sampai menjual perabot rumahnya. Segala yang dimilikinya dijual. Yang penting terkumpul uang 100 dinar untuk bisa merasakan wanita cantik yang ketemu di jalan itu. Setelah terkumpul, ia bergegas ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba pada waktu yang ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita, dan wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang yang berlapis emas. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkan, kata pemuda itu. Dengan senyuman yang hangat, wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Dan tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda itu mengulurkan tangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Jadi ini salah satu hal yang orang sering katakan bahwa kenapa kita terus mengajarkan kebaikan, terus kita mendidik anak-anak kita ke jalan-jalan kebenaran, mengundang guru ngaji, memasukkan ke pesantren, mengajari agama sedalam-dalamnya. Tentu ini bagian dari pertahanan dan
atas rahmat Allah ya, termasuk pemuda ini kemudian diingatkan. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Ya. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Kemudian ia mengatakan, biarlah aku keluar dari sini dan silahkan 100 dinar itu milikmu. Itu ya. Melihat keadaan yang aneh itu, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Dan laki-laki itu menjawab, aku takut kepada Allah. Sungguh, uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak, jawabnya. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku, melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Tinggalkan aku, biarkan aku keluar, teriak laki-laki itu memaksa untuk segera pergi dari tempat itu. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu, namun wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu menjadikan dia menjadi istrinya. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu dengan penuh penyesalan. Sebelum pergi ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Sejak ditinggal ahli pemuda ibadah ini, ya, si wanita diselimuti rasa takut karena mendatangkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku, ya, begitu banyak dosa yang telah aku lakukan. Begitu lama dosa ini aku lakukan. Dan tentu harusnya aku malu. Harusnya aku lebih takut, melebihi rasa takutnya. Wanita Bani Israel itu telah bertobat hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup. Bahkan dia memakai cadar. Ya. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras, lalu meninggal dunia. Sungguh tragis ya ceritanya ya. Nah, setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih. Ia pun bertanya kepada penduduk di sana, aku keluar hanya untuk ia, dan kini ia telah tiada. Ia telah meninggal. Apakah ada di antara keluarganya yang membutuhkan seorang perempuan untuk dinikahi? Dan kemudian penduduk desa itu memberitahu bahwa lelaki tersebut memiliki saudara laki-laki yang saleh tetapi miskin. Ya, ada. Pemuda itu mempunyai saudara laki-laki yang soleh, akan tetapi ia miskin, tidak memiliki harta. Jawab salah seorang di antara mereka. Tidak masalah, karena aku memiliki banyak harta, ucap wanita yang telah bertobat tadi. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki itu, ya, karena kecintaannya kepada saudaranya. Dikisahkan di antara keturunannya mereka terdapat 7 nabi dari Bani Israel. Ada yang pendapat yang menyebut wanita itu bernama Al-Malikah. Ada yang namanya Al-Malikah gitu ya. Jadi itulah ya cerita seorang pelacur yang kemudian mendapatkan hidayah. Oleh siapa ya? Oleh seorang pemuda yang ahli ibadah, yang menjadi jalannya pertobatan ya. Ia tergoda pada wanita itu, ia kumpulkan segala daya dan upaya untuk bisa menikmati, bersenang-senang dengan wanita itu ya. Tetapi cinta kepada Allah, rahmat Allah mengingatkan dia untuk
meninggalkan kemaksiatan itu. Bahkan ketika wanita itu merelakan dirinya untuk menikahinya, bukan sekedar bersenang-senang tetapi menjadi istrinya. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga diri kita, dan mari kita terus melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan ya saudara-saudara kita, termasuk saya sendiri, ketika kita tergelincir sebentar, tetapi dengan rahmat Allah kita terus dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh amal-amal kita sendiri yang terus mengingatkan itu. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mari kita terus bertobat. Tidak perlu menunggu kita setelah maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi.